Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerimakan setiap firman-Mu dan rencana-Mu pagi hari ini. Kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan, kami boleh menerima Tuhan firman yang menguatkan hidup kami, yang memampukan kami untuk kami Tuhan berjuang sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam sekali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Ya, hari ini beberapa dari kita kayak Popo Guatlan, Tante Ina, Om Gideon sedang pelayanan ke Tentena. Kita mendukung dalam doa ya saudara, biar menuntaskan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pagi ini judulnya adalah menunggu yang terbaik saudara. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya menunggu dalam kehidupan kita, benar? Menunggu, yang hari-hari lagi viral itu nunggu ngisi bensin di pom. Itu ngantrinya setengah apa ya maksudnya, ngantrinya itu luar biasa banget saudara, benar? Ada yang pernah ngantri panjang sebelum isi bensin? Hari-hari ini lagi viral, semua pom bensin itu rame sekali. Pagi saya mencoba pagi-pagi di jam 6 udah rame. Mencoba agak siang dengan panas-panas udah rame. Sore lebih-lebih pulang kerja orang pada ngisi. Malam saya pernah coba ngisi malam jam 11, setengah 12 masih rame juga. Sampai saya ngomong ini kapan ya kosongnya? Nanti kalau udah kosong, saya ngeliat kosong, habis saudara, nggak bisa ngisi. Nah, menunggu, kadang kalau lagi nunggu, saya kan ngisi motor kan. Kalau siang nunggu itu, kan nunggu panas terik ya kan, itu mengesalkan sekali saudara, benar? Nunggu mungkin isian bensin, atau mungkin kita nunggu di bank, nunggu di Samsat, kalau kita bayar pajak kendaraan kita itu nunggunya lumayan lama juga tuh, ya kan? Nunggu dipanggil kok, kayak nggak dipanggil-panggil. Kadang saya ngerasa, nih orang kayaknya bawa datang kok udah dipanggil ya gitu kan. Menunggu itu ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai saudara, benar? Ada yang suka menunggu, boleh angkat tangannya. Nanti boleh antrikan saya bayar pajak dan ke bank boleh. Menunggu itu paling nggak enak, benar? Paling nggak enak saudara. Ketika kita menunggu sesuatu apa yang harus kita tuntaskan, kita menunggu sesuatu apa yang akan kita dapatkan, itu adalah sebuah proses yang mungkin nggak enak buat kita. Menunggu yang tadi saya sebut itu masih menunggu yang ringan. Bagaimana dengan pribadi yang menunggu datangnya anak dalam kehidupannya? Bagaimana dengan pribadi yang menunggu datangnya pertolongan Tuhan? Pribadi yang menunggu datangnya mukjizat, udah kelilit utang banyak nih. Besok ada tagihan. Saya sedang nunggu pertolongan Tuhan. Hal-hal yang seperti ini akan membuat kita merasa kepepet, benar saudara? Dan menunggu itu kayaknya lama banget. Tuhan, saya udah doa, saya udah puasa, kok nggak datang pertolongannya Tuhan. Ini besok deadline-nya nih, saya harus bayar segini, kalau nggak bayar saya akan diginiin saudara. Menunggu lagi sampai kapan Tuhan, kapan datangnya pertolongan Tuhan dalam hidupku. Kadang tanpa sadar kita pernah mengucap akan hal itu di hadapan Tuhan. Mazmur 70 ayat 2 berkata seperti ini. Ini nyanyian Daud. Daud waktu itu berkata kepada Allah Bapa, ya Allah, Mazmur 70 ayat 2, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. 70 ayat 2. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Momen ketika Daud sedang menyembah, bernyanyi, dia mengucapkan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, dalam kondisi dia lagi yang tidak baik-baik saja. Dan mungkin hari-hari ini kita juga mengalami kondisi yang mungkin sedang tidak baik saudara. Dan mungkin dalam doa kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan percepatan terjadi. Tuhan segeralah pertolonganmu datang. Tetapi kita nggak bisa memaksakan waktu Tuhan dalam hidup kita, benar? Kehendak kita bukan kehendak Tuhan, ya kan? Semua balik lagi waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Menunggu waktu Tuhan, menunggu yang terbaik yang dari Tuhan.
Itulah yang harus kita jalanin saudara hari-hari ini. Kita dapat firman, oh nanti akan ada A, B, C, D, E sampai Z. Kita terima, yes, amin. Terjadi dalam hidup saya. Ketika kita bereaksi seperti itu, kita sedang menunggu itu terjadi, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita mau benar-benar menunggu saudara akan semua hal itu dalam kehidupan kita? Menunggu berarti kita sedang mengharapkan sesuatu, ya. Dan dalam proses menunggu cuma dua hal. Kita menunggu dengan sabar atau nggak sabar saudara, ya. Sering kita jumpai dan sering kita mungkin mengalami sendiri kan. Kadang kita nggak sabaran, Tuhan kapan nih, Tuhan kapan? Kapan pertolonganmu datang, kapan mujizatmu datang, katanya firman jadi nyata, katanya tahun ini tahun penggenapan dan segala macam, dari tahun berapa kok nggak datang-datang Tuhan. Kalau kita bereaksi seperti itu berarti kita sedang tidak sabar kepada proses dan rencana Tuhan. Saya punya ponakan saudara di rumah, masih TK. Dia itu senang mainan, laki-laki senang mainan. Dan papanya itu sering beliin mainan lewat online. Jadi kalau hari itu dia tahu nanti ya hari Senin itu datang mainan kamu. Dia udah rekam nih di otak dia. Senin mainan baru datang, Senin mainan baru datang. Dari hari Sabtu itu udah nunggu terus saudara. Padahal masih 2 hari lagi. Diajak pergi, ayo kita pergi makan dulu. Gak mau, saya mau nunggu mainan saya datang. Nah, sebegitunya demi mainan, ponakan saya ini bisa menunggu seperti itu saudara. Diajak kemana gak mau. Dia nunggu di rumah. Pokoknya sampai mainan itu datang, baru dia boleh mau pergi. Pokoknya sebelum mainan itu datang, gak boleh ada yang mengganggu dia. Pokoknya dia fokus, hari Senin mainan datang. Anak kecil dengan kepolosannya saudara, dia dengan setia menunggu datangnya mainan yang dikasih sama papanya. Dia tahu datangnya hari apa, kapan, dia tunggu itu. Kadang kita perlu menjadi seperti itu saudara dalam menunggu janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi terkadang kita merasa gusar dan tidak sabar menunggu janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini kita mendengar banyak hal yang ajaib, yang kemarin mungkin ikut ibadah streaming di Bekasi. Semua hamba Tuhan sudah mengkhotbahkan ada masa yang baru, era yang baru. Semua hal yang baik sedang Tuhan persiapkan. Itulah yang sedang kita tunggu hari-hari ini saudara dalam kehidupan kita. Tapi balik lagi saya katakan, menunggu bukanlah hal yang mudah. Menunggu dengan kesabaran, maka kita semua sedang mengalami pendewasaan secara rohani. Tapi kalau kita menunggu dengan kegusaran, kecemasan, gak sabar, gemrungsung, komplain, protes, mana si Tuhan, maka kita cuma mau dapat berkatnya tanpa kita mau dapat pengajarannya saudara. Untuk sesuatu hal yang besar bukanlah hal yang gratis saudara. Saya katakan untuk kita dapat berkat yang besar bukanlah hal yang gratis. Ada harga yang harus kita bayar, amin. Harganya apa? Yaitu kehidupan kita day by day sama Tuhan, hari demi hari sama Tuhan. Itulah proses didikan yang Tuhan kasih di hidup kita. Kita berdoa, ya kan? Kita meminta, kita berharap. Tapi kalau kita masih komplain, kita masih ngomong kapan Tuhan datangnya, berarti kita nggak sedang mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita buka dari Pengkhotbah 3 ayat 11 saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati setiap kita. Tetapi manusia
terkadang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan tetapi manusia tidak dapat menyelami, tidak dapat mengerti dan tidak dapat menerima pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya katakan Tuhan belum berhenti atas hidup setiap kita, amin. Masih banyak story yang akan Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Terkadang kalau kita lagi mengharapkan Tuhan, saya lagi mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan merasa waktunya belum tepat, waktunya belum tiba. Kita dipaksa atau kita harus menunggu, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi kadang kita nggak bisa menyelami dan nggak bisa mengerti bagaimana cara Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan yang keluar apa? Kecewa, marah, emosi, gusar, segala macam. Dan akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Padahal pekerjaan Tuhan dikatakan dari awal sampai akhir tuntas dalam hidup kita, amin. Hari-hari ini mari kita pelajari arti kata menunggu, saudara. Menunggu waktu Tuhan yang terbaik terjadi, menunggu firman-Nya menjadi nyata terjadi, dan menunggu mujizat Tuhan dinyatakan terjadi atas hidup kita, saudara. Tapi Alkitab berkata kadang manusia nggak mau mengerti, nggak mau menyelami. Kita mau yang serba cepat, serba instan, benar? Ada yang pernah merasakan saya pengennya cepet Tuhan, kayak bikin mie instan 3 menit jadi beres langsung dilahap, ya kan? Dengan tambahan telur, kornet dan cabai, ya kan? Kita kadang manusia pengennya serba instan, saudara. Ya pengen cepet, pokoknya saya udah doa, datang pertolongan Tuhan. Saya udah doa, saya udah puasa, langsung dijawab. No, tetap waktu Tuhan yang terbaik buat kita, saudara. Di balik penantian itu, di balik masa penungguan kita, tadi saya katakan Tuhan sedang mendidik kita, saudara. Ketika nanti berkat itu datang, bahkan Tuhan kasih lebih dari apa yang kita minta, saudara. Hati kita ini siap. Bejana kita ini siap menerima semuanya. Jangan sampai ketika kita, ya Tuhan, cepat dan cepat. Tetapi kita nggak siap menerima semuanya itu. Satu hal, saudara, menunggu itu adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponi dengan baik, dengan kesabaran atau dengan ketidaksabaran. Kita menerima firman, akan terjadi apa, akan menerima apa. Yang kemarin ikut streaming, kita mendengar banyak hal, banyak janji Tuhan yang akan terjadi. Dan kalau itu sudah kita masukkan dalam hidup kita, berarti kita sedang menunggu itu terjadi. Menunggu apakah kita bisa bertahan atau kita meninggalkan, saudara. Saya pun masih belajar, istilahnya menunggu dalam kehidupan jasmani, saudara. Saya pernah ngisi bensin udah setengah jalan, panas, saya tinggal, udahlah saya pulang aja, udah panas sekali. Padahal cuma tinggal 7 motor, ya 7 motor juga lumayan, saudara. Panas terik jam 1 siang, dari belakang udah nyampe tengah, saya give up, saya pulang, saudara. Dengan sisa bensin di tangki motor saya. Itu artinya saya sedang tidak sabar, menunggu. Kalau nanti saya jalan tiba-tiba mogok gimana, ya kan? Kalau saya mengikuti ego saya nggak jadi isi bensin, nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan, jauh dari pom, jauh dari warung bensin eceran, motor saya mati gimana? Saya harus dorong, saudara. Nah, kadang ketidaksabaran itu membuat kita memutuskan sendiri kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, saudara. Dan kehendak sendiri itu kadang beresiko, ya kan? Tapi kalau kita ikut kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan yang menjamin setiap kita, amin. Ayat yang terakhir dari Mika 7, ayat yang ke-7. Mika 7 ayat 7 berkata seperti ini, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku.
Allahku akan mendengarkan aku. Saya minta kita boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Inilah yang harus kita kerjakan di hari-hari ke depan, saudara. Amin. Kita mengharapkan Tuhan, kita menunggu Tuhan karena Dia yang menyelamatkan kita. Dan yang ajaibnya adalah Allahku akan mendengarkan aku. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita serukan di hadapan Tuhan, dengan iman kita berkata, Tuhan mendengar semua seruan dan doaku hari ini. Amin. Dan saya percaya kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya apa yang kita baca pagi hari ini, bahwa Allahku akan mendengarkan aku. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Kita doa, kita datang, Tuhan akan langsung kasih, nak, ini waktunya, timingnya udah tepat. Engkau sudah siap menerimanya. Asalkan hidup kita bersaut-sautan dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita semua sedang menunggu yang terbaik. Amin. Gak ada orang yang menunggu yang tidak baik, yang terburuk gak ada. Semua pasti sedang menunggu dan mengharapkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu jalani prosesnya, jalani nikmatnya menunggu. Even itu kadang bikin kita cemas, bikin kita khawatir. Tapi tetap percaya kalau Tuhan yang berfirman, maka Tuhan yang menjamin setiap kita. Amin. Amin. Mari pagi hari ini kita mau kembalikan semuanya bagi nama Tuhan. Kita percaya biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar Tuhan arti kata menunggu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami tahu menunggu bukanlah hal yang enak, bukanlah hal yang mudah untuk kami kerjakan. Tetapi kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melakukan akan hal ini Tuhan. Kami sedang menunggu yang baik jadi nyata di hidup setiap kami. Kami sedang menunggu firman menjadi daging dalam hidup kami. Dan kami sedang menunggu waktu Tuhan yang terbaik jadi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar di masa penantian ini, mari Kau yang menguatkan kami, tubuh jiwa roh kami. Biar kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan tidak ada yang namanya komplain dan kekecewaan yang kami berikan kepadamu. Tapi yang kami berikan adalah rasa syukur kami, rasa hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan semuanya Tuhan di hadapan kami. Dan tiba waktunya, penantian kami akan menjadi nyata. Kami akan menerima berkat-Mu itu. Kami akan menerima Tuhan perbendaharaan yang dari surga yang sedang Kau persiapkan buat kami. Dan kami akan menerima Tuhan semua hal yang baik yang dari surga turun menyentuh hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Pagi ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap berdoa, menaikkan doa untuk negeri kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang take over, pegang kendali semuanya atas negeri kami Indonesia. Karena kami tahu bangsa kami adalah bangsa kepunyaan-Mu. Indonesia adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang akan merestorasi semuanya Tuhan. Biarlah semua penduduk di negeri ini Tuhan menjadi orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang berkati, Kau yang turunkan otoritas kerajaan Allah atas setiap pemerintahan di bangsa kami, atas presiden kami beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Bapa, biar ada roh takut akan Tuhan Kau turunkan dalam kehidupan mereka, sehingga semua keputusan yang diambil adalah yang terbaik, yang berasal dari Tuhan.
untuk negeri kami Indonesia. Kami percaya Bapa, biar semuanya Tuhan terjadi dan tergenapi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini Tuhan, mari Bapa, biar Kau yang bukakan semua pintu anugerah, pintu mukjizat, pintu berkat, pintu kelimpahan, semua Tuhan, pintu pemulihan terjadi atas negeri dan bangsa kami. Karena kami percaya ketika suatu wilayah diberkati, maka penduduknya akan menikmati yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami hadapkan bangsa kami menjadi bangsa yang termasyur, menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pelayanan ketentena Tuhan. Mari Kau yang berkati mereka, Engkau yang urapi mereka, Kau yang tibakan mereka dengan selamat Tuhan. Dan kami percaya tugas yang Kau berikan mereka bisa tuntaskan dengan baik. Kami akan melihat dan kami akan mendengar ada lawatan terjadi Tuhan di tentena Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kekuatan yang daripada-Mu Tuhan menaungi setiap rekan-rekan kami, kelimpahan semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Engkau yang berkati setiap rekan-rekan kami yang sedang pelayanan ke tentena Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, Kami mau terima anugerah, Kami mau terima urapan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah minyak urapan yang akan kami siapkan sebentar lagi Tuhan, bukan sebagai hal yang klinik, tetapi ini adalah lambang bahwa Tuhan nyata atas hidup setiap kami. Mari kita siapkan minyak dalam tangan kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan yang sudah diolesi dengan minyak yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya ini bukan jimat, ini bukan hal yang mistis, tetapi ini adalah lambang bahwa Tuhan ada dan real dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau urapi Tuhan kepala kami Tuhan, mata kami, telinga kami, lidah, bibir, mulut kami Tuhan. Kami percaya biar panca indera ini Tuhan Kau berkati, Kau jagai Tuhan. Sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan, itulah yang berasal daripada Tuhan. Kami mau urapi hati kami, biar hati Tuhan terus melekat dengan hati-Mu. Ada hati hineni yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kerendahan hati, ketaatan mutlak jadi atas hidup setiap kami. Kami mau urapi tegak tengkuk kami Tuhan. Tidak ada lagi kemalasan, kebenaran diri sendiri, kebodohan, semua apapun itu Tuhan yang tidak baik kami putuskan, kami potong di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau gantikan dengan semua yang baik, yang positif, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau urapi kedua tangan kami. Kami percaya Kau menciptakan dua tangan untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, apa yang kami pegang menjadi berhasil, apa yang kami usahakan menjadi berhasil, apa yang kami sentuh menjadi berhasil, karena kami tahu Tuhan, tangan kami digerakkan oleh kuasa dan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami urapi kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami harus pergi, kemana kami akan menapaki Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang Kau berikan di kaki kami. Dan kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, buat kaki kami Tuhan lebih kuat dari sebelumnya, supaya kami bisa berdiri tegak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan yang hari ini akan pulang ke kota Sion. Mari Kau yang berkati perjalanan pulangnya, tibakan dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan, esok hari Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama kembali di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba berdoa Tuhan, mari Tuhan, biar Kau berikan hari ini Tuhan kemudahan demi kemudahan atas setiap kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kuasa-Mu yang mulai bekerja atas hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, dari pagi sampai malam hari nanti Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Dan kami minta pagi ini Tuhan, biar ada kesehatan yang terbaik yang berasal dari Tuhan, yang Kau turunkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.